Selamat datang wahai saudara yang dirahmati Allah. Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda saudara sekalian, ini adalah petunjuk dari Allah SWT. Marilah kita sempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga di akhirat kelak selalu mendapatkan syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang, serta keberhasilan setiap langkah yang kita usahakan. Amin ya robbal alamin. Qarun adalah seorang lelaki kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia tak hanya berharta, tetapi juga orang berilmu yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Musa. Para ulama mengatakan Qarun adalah sepupu Nabi Musa sendiri. Ia juga merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Qarun sering disebut dengan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Dari Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Qarun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan kitab Tauratnya. Ia bahkan merupakan salah satu dari 70 laki-laki yang terpilih dari kaum Nabi Musa untuk mendoakan taubat kepada Allah karena patung lembu yang disembah oleh kaum Nabi Musa. Ternyata tidak hanya ilmu agama saja yang dikuasai oleh Qarun. Qarun juga memiliki kelihayan dalam berbisnis. Ia menguasai berbagai jenis usaha, bahkan mengetahui trik investasi yang menguntungkan dan jalur perdagangan internasional yang strategis. Meskipun Qarun di sini merupakan sepupu Nabi Musa, ia justru menjadi salah satu pendukung dan penyokong Fir'aun pada masa itu. Hal ini dilakukannya agar ia tetap menduduki posisi yang strategis dalam bisnisnya. Mengingat saat itu Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa bagi kaum Bani Israel. Maka tak heran bila Qarun mempunyai harta yang sungguh melimpah ruah. Ia memiliki puluhan hingga ratusan gudang harta. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya bahkan sangat berat jika dipikul, meskipun oleh orang-orang yang kuat sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Dikisahkan kunci-kunci gudangnya dibawa oleh 60 keledai, sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa kunci-kuncinya dibawa oleh 40 laki-laki yang amat kuat. Para pakar bahasa bahkan menggambarkan orang yang memikul pun terengah-engah hingga tubuhnya miring karena menahan beban beratnya kunci tersebut. Namun siapa sangka di balik ilmunya yang tinggi itu dan hartanya yang berlimpah, Qarun justru termasuk golongan orang-orang yang munafik. Harta bendanya berhasil membutakan mata hatinya. Banyak orang saleh yang menasihati dan memperingati Qarun atas kesombongannya itu. Namun di sini ia mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapatkan dari ilmu dan usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari Sang Maha Kuasa. Hal ini tergambar dari perkataan Qarun sendiri dalam surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, "Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Pada suatu hari keluarlah sang konglomerat ini yang bernama Qarun. Ia melewati kaum Bani Israel dengan pakaian dan harta yang sangat mewah. Ia juga diikuti oleh para pembantu dan budak yang siap siaga melayaninya. Harta kekayaan Qarun sungguh membuat orang-orang iri. Mereka berkata, "Semoga kita memiliki harta yang berlimpah seperti Qarun. Sungguh Qarun benar-benar orang yang beruntung." Namun di sini orang-orang berilmu lagi soleh menimpali mereka yang membanggakan Qarun. Hei, celakalah kalian apabila mengharapkan harta seperti yang dimiliki Qarun. Sesungguhnya pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan pahala itu tidak dapat diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar.
Sombongan Qarun benar-benar telah mengundang murka Allah. Ia tentu tahu bahwa sebelumnya telah ada umat yang ditimpakan azab karena kesombongan mereka. Padahal umat-umat terdahulu justru lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Azab Allah sungguh nyata. Allah menurunkan azab kepada Qarun berupa gempa bumi dan longsor yang dahsyat. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak ada sedikit pun harta yang tersisa, seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Di sini dikisahkan tidak ada satupun golongan yang mampu menyelamatkan Qarun, baik keluarga, kerabat maupun teman-temannya. Harta yang selama ini dibanggakan oleh Qarun justru menjadi malapetaka baginya. Tak sedikit pun dari harta itu yang mampu menolongnya. Nah saudara-saudara, itulah kisah Qarun. Kisah Qarun memiliki hikmah bagi kehidupan manusia, antara lain yang pertama, harta melimpah yang diberikan Tuhan kepada Qarun bukanlah tanda bahwa Tuhan mencintainya sebagaimana anggapan segelintir orang-orang. Justru itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mampu mensyukurinya dengan baik dengan menggunakannya di jalan Allah? Pesan yang dapat diambil, jangan pernah sombong dengan harta yang kita miliki, karena semuanya itu adalah pemberian Allah Sang Maha Kaya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.